Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal, Sekjen, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 28 November 2024 ini membahas terkait perkembangan ekonomi Indonesia serta proses aksesi Indonesia ke OECD. Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekjen OECD kepada Menteri Keuangan. Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa target perekonomian Indonesia hingga tahun 2025 secara fundamental berada dalam jalur pencapaian yang positif. Disampaikan bahwa targetan daripada perekonomian di tahun 2025 secara fundamental relatif bisa dicapai. Jadi ini sejalan dengan IMF dan World Bank, ucapnya. Airlangga juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut OECD juga memberikan sejumlah masukan strategis termasuk rekomendasi terkait peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan mencakup digitalisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program unggulan pemerintah lainnya. OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD. Kan ada 38 negara di sana, katanya. Menurut Airlangga, pada pertemuan tersebut Presiden Prabowo dan Sekjen OECD juga membahas mengenai proses aksesi Indonesia ke OECD yang saat ini tengah berjalan. Tentu nanti kita akan melihat arahan Bapak Presiden selanjutnya mengenai jadwal daripada tindakan selanjutnya dari Indonesia terkait dengan target waktu dan yang lain, ditambahnya. Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Sekjen OECD Mathias Cormann mengungkapkan sejumlah pencapaian Indonesia selama beberapa dekade terakhir termasuk dalam hal transformasi perekonomian Indonesia secara positif. Sekjen OECD berharap aksesi Indonesia ke OECD dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif, serta menuju Indonesia menjadi negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi yang maju pada tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia 2045, kata Sekjen OECD. The economy and continue to improve economic, social and environmental outcomes here in Indonesia. And we're now working through that process on how we can help support further positive reforms for Indonesia moving forward. What if Mr. President Prabowo said to you personally, can you also convey message from President Biden? As you know that last week they both met in White House and President Prabowo asked to seek for support for joining the OECD from the United States. Well, there's a very strong support for Indonesia's engagement in the accession process to the OECD from across the OECD membership, and indeed, last week both President Biden and the UK Prime Minister Starmer, both expressed strong support in bilateral meetings they had with President Prabowo. I mean, today President Prabowo to me reconfirmed Indonesia's strong commitment to engagement in this process of accession to the OECD, and we very much look forward to working with his team to progress this process as efficiently and as effectively as possible. There's no set timetable. The process will go as quickly as possible and take as long as necessary. What is important is that the reforms that are being pursued genuinely deliver the benefits for the people of Indonesia that together we are seeking to achieve when it comes to increased incomes and living standards.